Indonesia berada di persimpangan jalan yang penting dalam perjalanan ekonominya. Negara yang dikenal dengan pasarnya yang ramai dan jalanannya yang sibuk ini, kini menghadapi masa transformasi ekonomi yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pemotongan anggaran besar-besaran yang bertujuan untuk menopang keuangan pemerintah. Pemotongan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi defisit nasional dan menstabilkan ekonomi. Langkah-langkah ini, dengan total 750 triliun rupiah, telah memicu perdebatan sengit tentang potensi dampaknya. Para ekonom dan pakar keuangan terbagi atas apakah langkah-langkah penghematan ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang atau kesulitan langsung. Presiden membela pemotongan tersebut sebagai hal yang diperlukan untuk kesehatan ekonomi jangka panjang. Dengan alasan bahwa tanpa langkah-langkah ini, negara tersebut dapat menghadapi ketidakstabilan keuangan yang lebih besar di masa depan. Tetapi, para kritikus memperingatkan tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Mereka berpendapat bahwa pemotongan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya layanan publik, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan meningkatnya tingkat kemiskinan, terutama yang mempengaruhi segmen masyarakat yang paling rentan. Ketika bisnis dan konsumen menyesuaikan diri, negara bersiap menghadapi dampak dari perjudian, berani Prabowo. Usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, sangat prihatin dengan berkurangnya belanja pemerintah. Bulan-bulan mendatang akan mengungkapkan apakah langkah-langkah ini akan mendorong Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan atau menghambat pertumbuhannya. Taruhannya tinggi, dan dunia menyaksikan dengan seksama bagaimana Indonesia menavigasi lanskap ekonomi yang menantang ini. Bima Yudhistira, seorang ekonom terkemuka, telah muncul sebagai kritikus vokal terhadap pemotongan anggaran Prabowo. Yudhistira berpendapat bahwa pemotongan tersebut kurang arah strategis dan dapat merusak prospek ekonomi Indonesia. Dia menunjukkan sifat sembarangan dari pemotongan tersebut yang berdampak pada sektor-sektor penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yudhistira mengkritik pemerintah karena tidak berkonsultasi dengan para ekonom dan pemangku kepentingan sebelum menerapkan langkah-langkah ini. Kritiknya beresonansi dengan banyak orang yang khawatir pemotongan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi masa depan ekonomi bangsa. Efek riak dari pemotongan anggaran Prabowo sudah mulai terasa di seluruh sektor layanan publik Indonesia. Pemotongan ini, yang bertujuan untuk mengurangi defisit nasional, telah menyebabkan serangkaian konsekuensi yang tidak diinginkan, yang sekarang menjadi semakin nyata. Kantor layanan publik mengalami waktu tunggu yang lebih lama dan efisiensi yang berkurang karena jumlah staf menyusut. Layanan penting yang diandalkan warga setiap hari dikompromikan, yang menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan di antara penduduk. Layanan kesehatan menghadapi tekanan yang signifikan, dengan rumah sakit melaporkan kekurangan pasokan penting. Tenaga medis kesulitan memberikan perawatan yang memadai, dan pasien menanggung beban kekurangan ini. Kualitas layanan kesehatan memburuk, dan moral petugas kesehatan berada pada titik terendah sepanjang masa. Pendidikan juga merasakan kesulitan, dengan sekolah-sekolah berjuang untuk mempertahankan fasilitas dan menyediakan sumber daya. Guru semakin kesulitan memberikan pendidikan yang berkualitas, dan siswa menderita akibatnya. Masa depan generasi muda Indonesia dipertaruhkan karena standar pendidikan menurun. Pemotongan tersebut telah memicu kekhawatiran tentang potensi kehilangan pekerjaan di sektor pendidikan. Para guru memprotes, khawatir tentang keamanan pekerjaan mereka dan dampaknya terhadap siswa mereka. Rasa ketidakpastian sangat jelas, dan sistem pendidikan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Proyek infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi ditunda atau dibatalkan. Lokasi konstruksi terbengkalai dan para pekerja kehilangan pekerjaan. Dampak ekonomi jangka panjang dari proyek-proyek yang terhenti ini bisa jadi parah, menghambat pembangunan dan kemajuan Indonesia. Ketika pemerintah menjalankan agenda pengetatan fiskalnya, konsekuensi yang tidak diinginkan menjadi semakin nyata. Para ekonom meningkatkan kekhawatiran tentang efek jangka panjang pada ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Perdebatan tentang keseimbangan antara tanggung jawab fiskal dan kesejahteraan publik terus meningkat. Pemotongan ini membayangi masa depan layanan publik Indonesia
dan kesejahteraan warganya. Tantangan pemerintah sekarang adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan kendala anggaran dengan kebutuhan untuk menyediakan layanan penting, memastikan bahwa yang paling rentan tidak tertinggal. Keputusan Prabowo untuk mengalokasikan kembali penghematan anggaran ke program makanan bergizi gratis telah memicu kontroversi. Meski bertujuan untuk memerangi kekurangan gizi, program ini menghadapi tuduhan inefisiensi dan salah urus. Kritikus berpendapat bahwa dana tidak menjangkau penerima manfaat yang dituju secara efektif. Keputusan untuk memprioritaskan program ini sambil memangkas dana untuk layanan penting telah menuai kritik tajam. Kontroversi ini menyoroti kompleksitas menavigasi kendala anggaran sambil memenuhi kebutuhan sosial. Pelaksanaan program telah disambut dengan skeptisisme, menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah untuk mengelola dana publik. Di tengah meningkatnya keresahan, para ekonom mendesak pendekatan yang lebih terukur untuk konsolidasi fiskal. Mereka berpendapat bahwa pemotongan belanja tidak boleh mengorbankan layanan publik yang vital dan pertumbuhan jangka panjang. Ekonom menganjurkan untuk menargetkan area dengan inefisiensi dan pemborosan. Menyederhanakan proses birokrasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu adalah area yang disarankan untuk penghematan. Berinvestasi dalam modal manusia dan infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Pendekatan yang seimbang, memprioritaskan efisiensi dan keberlanjutan, sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi Indonesia. Bayangan pemotongan anggaran Prabowo membayangi prospek ekonomi Indonesia. Saat pemerintah memperketat ikat pinggang fiskalnya, bangsa ini bersiap untuk periode penyesuaian ekonomi. Langkah-langkah anggaran ini yang bertujuan untuk mengurangi defisit nasional telah memicu perdebatan sengit di antara para pembuat kebijakan dan ekonom. Para ekonom terbagi atas dampak potensialnya, dengan beberapa memprediksi pertumbuhan yang melambat dan yang lain lebih optimis. Di satu sisi, beberapa ahli berpendapat bahwa berkurangnya belanja pemerintah dapat menghambat aktivitas ekonomi yang mengarah pada tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dan peningkatan pengangguran. Di sisi lain, pendukung pemotongan percaya bahwa pemerintah yang lebih ramping dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan ekonomi yang lebih sehat dalam jangka panjang. Celios telah merevisi perkiraan pertumbuhannya untuk tahun 2025 ke bawah, dengan alasan pengetatan fiskal sebagai faktor kunci. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa pemotongan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya investasi publik di sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan pendidikan, yang berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang. Indef mempertahankan pandangan yang lebih positif dengan alasan bahwa manfaat jangka panjang akan lebih besar daripada kemunduran sementara. Mereka menyarankan bahwa pemotongan anggaran dapat mengarah pada kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan, mengurangi utang nasional, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil untuk pertumbuhan di masa depan. Dampak sebenarnya masih harus dilihat, tetapi ketidakpastian telah menciptakan kecemasan di kalangan bisnis dan konsumen. Banyak yang prihatin tentang potensi kehilangan pekerjaan dan berkurangnya belanja konsumen, yang selanjutnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Komunitas bisnis khususnya khawatir tentang potensi berkurangnya kontrak dan subsidi pemerintah. Kemampuan pemerintah untuk menavigasi medan ini akan sangat penting dalam menentukan lintasan ekonomi Indonesia. Komunikasi yang efektif dan perencanaan strategis akan sangat penting dalam mengelola harapan publik dan memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak menyebabkan penurunan ekonomi yang berkepanjangan. Bulan-bulan mendatang akan sangat penting, karena negara menyaksikan dengan cermat bagaimana kebijakan fiskal ini terungkap. Seiring meningkatnya kekhawatiran, Kementerian Keuangan menawarkan jaminan untuk menghilangkan rasa takut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pengetatan fiskal dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dia menekankan bahwa pemotongan tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat fundamental fiskal. Indrawati membantah rencana PHK massal, menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi mata pencaharian. Kemampuan pemerintah untuk mengkomunikasikan strateginya dan mengatasi masalah akan sangat penting dalam menjaga kepercayaan. Pemotongan anggaran Prabowo telah memicu kemarahan publik
dengan warga menyuarakan frustrasi mereka secara online. Tagar seperti "Kabur aja dulu" telah menjadi seruan untuk melawan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan. Platform media sosial dipenuhi dengan cerita tentang bagaimana pemotongan tersebut berdampak pada kehidupan. Pejabat pemerintah telah mengakui kekhawatiran dan berusaha untuk terlibat dalam dialog. Kementerian Keuangan telah menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan strateginya, meskipun skeptisisme tetap ada. Tanggapan publik menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang terbuka dan transparan selama ketidakpastian ekonomi. Indonesia berdiri di persimpangan jalan, bergulat dengan implikasi dari langkah-langkah penghematan Prabowo. Jalan ke depan membutuhkan keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengetatan fiskal tidak boleh mengorbankan layanan penting atau investasi kritis. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis untuk pemotongan anggaran dengan memprioritaskan efisiensi dan akuntabilitas. Terlibat dalam dialog dengan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun konsensus dan berbagi beban secara adil. Pilihan yang dibuat hari ini akan membentuk lintasan ekonomi dan struktur sosial Indonesia untuk generasi-generasi mendatang.